ketiga yang menjadi penyebab berkah dan lancarnya rezeki adalah ibadatullah azza wa jalla, iaitu beribadah kepada Allah azza wa jalla. Nah, ibadah ini sangkut pautnya dengan rezeki sangat erat. Orang yang bagus ibadahnya, rajin, bagus, maka Allah akan melimpahkan rezekinya dari berbagai cara. Orang yang jauh dengan Allah, tidak beribadah, maka sebaliknya yang terjadi adalah Allah jauhkan dari rezekinya. Kalaupun dia punya rezeki, tapi Allah jauhkan dari keberkahan rezekinya. Uang banyak tapi hidup susah. Orang yang ibadah walaupun pas-pasan hidup tapi hidup bahagia. Cara Allah bahagiakan macam-macam. Diberikan anak yang saleh, pintar, saleh, taat kepada orang tua, diberikan istri yang salehah, diberikan suami yang baik. Walaupun gaji cuma sekitar 1.200.000, tapi anak-anak tidak menuntut apapun. Bahkan istri pun kita bawa pulang ikan surai pun saja, ikan tongkol. Kita bawa pulang ikan tongkol, mereka tak pernah komplain. Untuk apa uang banyak, ribut dalam rumah tangga selalu? Untuk apa uang banyak, anak-anak hidup dalam kemaksiatan, menghabiskan uang kita, bertanggungjawab di mana-mana? Itu akibat tidak dekat dengan Allah melalui ibadah. Nah, makanya dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 Allah mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayat yang disebutkan pertama. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Ya, jadi sebenarnya fungsi dan tujuan kita diciptakan tidak ada lain, hanya untuk ibadah. Hari ini kita telah keluar dari tujuan itu. Jadi udip ka minta rezeki, padahal hidup untuk ibadah. Allah tidak suruh minta rezeki sebenarnya, hakikatnya. Jadi bagaimana? Lihat janji Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya Allah katakan, "Ma uridu minhum min rizqin." Aku tidak butuh rezeki dari mereka. Jadi Allah mengatakan, ku ciptakan kalian wahai manusia, wahai jin, hanya untuk menyembahku. Aku tidak butuh rezeki dari engkau atau dari hamba-hamba. Kenapa Allah mengatakan itu? Karena memang rezeki telah ditentukan dan telah dikuotakan. Kita sudah jelaskan itu. Allah sebenarnya ingin kasih tahu, kita ini tidak usah disibukkan mencari dunia habis-habisan, karena rezeki engkau telah kutetapkan. Allah sambung lagi, wa ma uridu ayyut'imun, kata Allah. Juga aku tidak butuh hamba-hambaku memberi makan kepada aku. Bapak Ibu, kalau kita yang pernah menerima beasiswa untuk paket, contohnya paket S1, S2, ya, ini contoh. Kalau orang ngambil S2 dapat beasiswa penuh, itu dibayar seluruhnya, dari mulai uang keberangkatan, tiket, kemudian selama di sana dikasih makan 3 kali sehari, lalu kemudian dikasih uang saku, kemudian dikasih uang buku, kemudian dikasih asrama untuk tempat tidur, kemudian dikasih tiket untuk pulang, ya, diberikan beasiswa sekolah gratis, kuliah gratis. Apa yang kita pikirkan lagi kalau sudah begitu? Belajar tiap-tiap bulan, ambil uang di bendahara, uang jajan, ya. Dan itu benar-benar hidup hanya untuk belajar. Begitulah umpama Allah ingin mengatakan, engkau ini telah kucipta,
ku hidupkan, makan ku siapkan. Mana bukti Allah mempersiapkan makan? Semua yang dicipta oleh Allah itu dipersiapkan untuk kita. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Semua yang dicipta Allah di muka bumi ini untukmu, kata Allah. Dicipta padi, ditumbuhkan gandum, ditumbuhkan sayur-sayuran, ditumbuhkan semua buah-buahan, lalu dihidupkan sapi, dihidupkan kambing, di lautan disuruh ikan keluar menuju ke area tempat yang mudah untuk diambil. Ternyata fikirkan Bapak Ibu, ikan-ikan itu untuk apa mereka menuju ke atas? Kenapa tidak tinggal di bawah saja biar selamat dari manusia? Untuk apa dia naik ke jaring? Apakah kita berpikir ikan sebodoh itu? Kita fikir kot bangai dah, dia tidak tahu mana jaring, mana. Tidak. Siapa yang suruh mereka melompat ke jaring? Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Engkau kucipta untuk makanan hamba-hambaku yang bernama manusia. Saya sudah pernah kasih tahu, seandainya semua pohon yang berbuah mereka hidup hanya untuk membahagiakan keluarganya sendiri, sungguh pohon mangga akan ikut kabir. Kepi mana ledahan? Untuk apa pohon mangga berbuah banyak sekali? Cukup ikut kabir, 2 biji mangga cukup, laki-laki perempuan sama saja. Ini sekali berbuah pohon mangga, Pak, ratusan, semangka ratusan, ribuan. Untuk siapa? Untuk hamba-Ku. Disiapkan semua oleh Allah. Ikan tak habis-habisnya, binatang tak habis-habisnya. Setelah kita sembelih kambing, sembelih sapi, jumlahnya ribuan di seluruh negara Muslim, apakah sapi pernah punah dari dunia ini? Tak pernah. Dihidupkan. Untuk siapa? Agar hamba-Ku hidup dengan nyaman. Jadi tujuan kita dihidupkan, diberi beasiswa, dikasih makan, dibuat papan untuk tempat tinggal, dijadikan pengetahuan agar bisa buat rumah, lalu kita hidup untuk menyembah. Begitulah ibaratnya. Namun manusia kehilangan tujuan, sudah sibuk mencari rezeki yang telah ditetapkan Allah, sehingga panggilan salat zuhur dia tak datang. Salat zuhur dipanggil Allah, tak datang. Di mana? Masih di kantor. Kenapa masih di kantor? Ini sedikit lagi belum siap. Di mana? Masih di kedainya. Kenapa tak tutup kedai? Takut kehilangan pelanggan. Padahal Allah telah siapkan rezeki. Begitulah manusia kehilangan tujuan hidup. Padahal di ujung ayat ini Allah mengatakan, innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang Maha pemberi rezeki, Allah lah yang mempunyai kekuatan. Jadi dihubungkan kalimat ibadah dengan rezeki. Allah kasih tahu, sudah cukup kamu ibadah saja, rezeki urusanku, kata Allah. Makanya sangat kuat hubungan antara ibadah dengan rezeki. Kalau kita contohkan beasiswa tadi, orang-orang yang diputuskan beasiswanya ketika tahun pertama gagal kuliah. Jadi begitu IPK di bawah sekian standarnya, maka dicoba tahun kedua masih gagal, diputuskan beasiswanya. Padahal kalau dia belajar dengan bagus, tidak usah mikir pekerjaan sampingan, lengkap sudah hidup sampai selesai kuliah dengan beasiswa yang penuh. Tapi gara-gara memikirkan, ada yang sebahagian mahasiswa sudah dapat beasiswa penuh, tiba-tiba cari part time, cari kerja sampingan, sehingga terbengkalai kuliah. Akhirnya beasiswa putus, kerja pun tak dapat gaji yang layak, pulang kampung. Begitulah yang banyak terjadi. Jadi sebenarnya hidup itu kita sudah dijamin semuanya. Jadi oleh karena itu semakin bagus ibadah kita, semakin bagus keberkahan yang Allah beri melalui rezeki.
bagus solat kita, maka baguslah semua pemberian Allah kepada kita. Jadi betul-betul datang dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala yaqul. Ini hadis qudsi, ya, hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang sahih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, kata Allah, tafarragha li'ibadati, fokuskan saja untuk ibadah kepada aku, kata Allah. Jadi Allah mengatakan, enggak usah mikir macam-macam, fokus saja ibadah kepada aku. Amla'u sadraka ghina, kalau engkau betul-betul memfokuskan diri ibadah kepada aku, maka aku isi dadamu dengan ghina, iaitu rasa cukup, berkecukupan. Wa asuddu faqra, dan kututup kefakiran untukmu. Jadi kalau engkau bagus ibadahmu kepada aku, ku berikan rasa cukup kepadamu, lalu ku tutup kefakiran darimu. Sekarang yang membuat kita fakir, harta atau perasaan? Perasaan. Yang membuat kita ini miskin selalu kan bak peng nyo, bak ade itu. Yang membuat bahagia itu bukan uang, tapi hati di saat kita merasa kaya. Buktinya banyak orang kaya tak pernah merasa kaya. Uang Masya Allah miliaran, tapi apakah hatinya merasa tenang? Tidak. Tapi ada kalanya orang miskin, tapi ketika Allah tanamkan kekayaan di hatinya, selalu merasa cukup. Ketika dia pandang rumahnya yang terbuat dari mungkin pelepah rumbia atau dari kayu biasa, lalu dia bercakap dengan istrinya, dia mengatakan, alhamdulillah Allah berikan rumah, ya, yang kita bisa tinggal, tak kena matahari, masih bisa menahan diri dari hujan, daripada orang lain tak ada rumah. Jadi yang Allah tanamkan seakan-akan dia ini selalu merasa kaya. Ketika dia bawa pulang satu ikan, maka istrinya akan mengatakan, alhamdulillah Allah masih berikan ikan untuk kita, orang lain ikan pun tak ada lagi. Itu kekayaan, itu bahagia. Maka banyak yang hidup dekat dengan Allah bahagia dengan cara ditanamkan bahagia di hati, rasa kaya. Dia tak cemburu dengan mobil yang dimiliki oleh orang lain. Dia tak cemburu dengan motor yang diganti-ganti oleh orang. Dia tak cemburu dengan HP di tangan orang. Inilah kebahagiaan melalui kekayaan hati. Karena kalau Allah tidak tanamkan kekayaan di hati, maka yang muncul adalah kefakiran di hati. Sudah kaya, tetap hidupnya tak cukup-cukup, sehingga Allah habiskan pikirannya hanya untuk mengejar kekayaan yang tak pernah berhenti. Itu belum lagi diisi dengan rasa dengki terhadap kekayaan orang. Tetangganya yang punya mobil, dia yang tak bisa tidur. Ketika tetangganya naik gaji, dia yang naik tensinya. Jadi begitu dengar tetangga kita dinaikkan gaji, dah dapat jabatan, promosi, langsung dia tensinya naik. Nah, ini akibat apa? Tidak ditanam rasa kaya. Oleh karena itu, dari mana kita dapat rasa tenang ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Nabi lanjutkan, Allah berkata berikutnya, wa illa taf'al, kalau engkau tidak dekat dengan Allah, tidak ibadah, tidak fokus ibadah kepada Allah, mala'tu yadaika syughlan, maka kau isi dadamu dengan syughlan, dengan kesibukan dunia. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan menahan kefakiran darimu. Jadi makanya coba lihat orang-orang yang tak dekat dengan Allah, itu susah hati, Pak. Habis-habis buat. Baik dari kalangan pendidik maupun pengusaha, itu sama kalau sudah tidak diisi dengan kekayaan hati. Kadang-kadang kita disibukkan dengan kertas yang tak habis-habisnya, Pak. Hari ini kan kadang-kadang terbengkalai pekerjaan hanya dengan kertas.
Disibukkan pertanggungjawaban ini, kemudian isi borang ini, formulir ini, tidak habis-habisnya. Jadi kita sudah susah hati dengan urusan itu. Lalu kita merasa bahwa tak pernah cukup. Gaji sudah dapat 4 juta di atas UMR. Kalau belum dapat sertifikasi, seakan-akan kiamat dunia. Late sertifikasi. Harus mengajar dalam seminggu 24 jam. Yang tak dapat jam mengajar, ia alik sekolah lain. Pergi ke sekolah lain supaya bisa mengajar 24 jam. Ditambahlah gaji 4 juta lagi sebulan. Gaji sama dengan gaji sebulan. Jadi 8 juta dalam sebulan. Cukupkah? Belum cukup juga. Ternyata di rumah kebutuhannya banyak sekali. Tak habis-habisnya. Yang dulu kulkas cuma satu pintu, tidak ada tempat esnya, aman terasa bagi orang miskin. Bagi orang yang tak pernah diisi kekayaan dalam hati, kulkas satu pintu seakan-akan adalah rice cooker bagi dia. Jadi dia cari yang 2 pintu, yang esnya bisa dicabut tanpa harus memakai pisau. Yang sudah 2 pintu tak cukup, mencari 3 pintu yang dia bisa masuk ke dalamnya dan mendinginkan diri ketika ribut dalam rumah tangganya. Hokok ni hansip-sip. Makanya kita tanya sama orang yang sudah sertifikasi, nasib peng ni hansip. Kalian daftar haji, golong. Kita yang miskin sudah daftar haji, dia yang sertifikasi tak daftar haji. Kenapa? Di mana rahasianya sehingga dia sibuk, kita tak sibuk? Dekat atau tidaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah telah mengatakan, kalau engkau tak mau fokus ibadah kepada aku, kusibukkan engkau dengan duniamu, lalu kuberikan kefakiran di hatimu sehingga engkau sibuk sampai tak lagi berjumpa denganku. Makanya hana semayang. Orang-orang tak salat itu salah satu orang yang disibukkan Allah. Saya sudah banyak melihat kenyataan ini, dan rasakanlah Bapak Ibu, orang-orang di samping kanan kiri kita yang disibukkan dengan dunia yang tak habis-habisnya sehingga dia meninggalkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran pun tak sempat lagi. Sudah 10 tahun bekerja, 1 halaman Quran tak terpegang kecuali hanya dalam Ramadan. Setelah Ramadan dia tutup Quran, lalu dia tinggalkan 11 bulan. Tak pernah dia berbicara dengan Allah melalui kalamnya. Hatinya penuh dengan kesibukan-kesibukan dunia. Makanya coba lihatlah bagaimana Nabi Allah Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 37. Ketika Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dengan anaknya yang masih bayi Ismail ke lembah, maka Nabi Ibrahim setelah meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, lalu dia berlalu dan dipegang kakinya oleh Siti Hajar. Lalu Siti Hajar bertanya, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini wahai Ibrahim? Ibrahim diam, mulutnya tak mampu menjawab. Lalu Siti Hajar mendesak dengan menanyakan, apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan kami? Barulah Ibrahim menjawab, benar, Allah yang suruh. Di situ Siti Hajar menjawab apa? Kalau Allah yang suruh, maka aku terima, pasti Allah memelihara kami. Di situ baru Ibrahim berlalu. Itu tidak berani lihat ke belakang, hatinya perih. Setelah melewati satu bukit, kemudian tidak nampak lagi Siti Hajar, tidak nampak lagi anaknya Ismail, barulah Ibrahim menadahkan tangannya kepada Allah. Itu sifat laki-laki. Laki-laki itu tak menampakkan kesusahan di depan isteri dan anak. Makanya isteri-isteri harus faham, banyak kesusahan laki-laki yang tidak dibawa ke rumah. Jadi jangan sampai kami yang pulang ke rumah lalu dihantam lagi sama isteri, jangan ku hantam betul lagi. Kalau isteri semua kesusahannya cerita sama suami, suami banyak kesusahannya yang tak diceritakan ke isteri. Itu sifat laki-laki. Ibrahim tak mau menampakkan kesedihannya, dia harus tegar. Melewati satu bukit, Siti Hajar tak nampak lagi dengan anaknya. Beliau berkata kepada Allah, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, telah kutinggalkan anakku, keturunanku, istriku di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, ya Allah. Dekat dengan haram, dekat dengan tanah haram-Mu, ya Allah. Tidak ada apa-apa. Ghairi zi zar'in, tidak ada apa-apa, ya Allah. Tidak ada air, tidak ada pepohonan. Apa doa selanjutnya? Seharusnya secara logika, kalau kita mengadu kepada orang, rumah saya tidak ada listrik,
pasti permintaan berikutnya tolong pasang listrik. Kalau kita melapor kepada PAM, PDAM, rumah saya tidak hidup air, permintaan berikutnya tolonglah bereskan, hidupkan air. Ya. Ini Nabi Ibrahim mengadu ke Allah apa? Ku tinggalkan anak dan isteriku di tempat yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Seharusnya kalimat berikutnya, ya Allah, hidupkanlah tumbuh-tumbuhan. Ya Allah, berikanlah mereka air. Tapi tidak. Coba Bapak perhatikan ayatnya. Beliau berdoa berikutnya, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan salat. Masya Allah, melapor ke Allah tentang kesedihan hidup, tapi minta doanya, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang menegakkan salat. Itu permintaan Ibrahim. Karena Ibrahim tahu salatlah yang membuat rezeki itu turun. Kalau sudah salat, maka apa yang terjadi? Masya Allah, ternyata Siti Hajar tetap melakukan salat. Si Ismail masih kecil bayi tentunya, dan beliau akhirnya mendapatkan rezeki yang berlimpah, air Zam-Zam yang tak berhenti-berhenti dengan kunjungan orang yang datang, ya, yang kemudian menetap sampai menjadi kota Mekah pada hari ini, berkah dari salatnya orang-orang di sana. Makanya jemaah melakukan Allah, kita ini kadang-kadang lupa bahawa penyebab turun rezeki itu adalah salat, ibadah. Maka cukup bangai urang-urang yang hana sembahyang gaduh minta rezeki. Itu cukup bangai, very very stupid. Ini bahasa Aceh je. Bodoh sekali. Oleh kerana itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, mau rezeki berkah, mau dihantarkan Allah dalam segala kehidupan kita, baik semua lini. Anak kita tiba-tiba dapat beasiswa lagi, tiba-tiba begitu mudahnya dia bisa sekolah ke sana, sekolah ke sini. Kenapa? Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan Allah yang urus anak kita. Jadi tak usah sibuk menyimpan harta sampai 7 turunan. 7 turunan ke-8 pun tetap tak dapat. Ya. Maka oleh kerana itu, ini rahasia berkahnya rezeki. Tetap jaga hubungan dengan Allah. Kalau sudah azan berbunyi, stop pekerjaan, kemudian lakukanlah salat. Allah tak lama meminta kita untuk berhadap dengannya, 5 menit, 10 menit, kemudian kembalilah ke dalam pekerjaan. Fantashiru fil ard, kata Allah. Maka jadi sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat itu saya minta Allah berkumpullah sebentar, kata Allah, di hari Jumaat. Setelah berkumpul, habis itu Allah malah larang, jangan lagi di tempat di masjid, jangan lagi duduk di masjid. Menyebarlah kata Allah, cari lagi rezeki, cari lagi rezeki. Cari itu bukan untuk memuaskan diri, tetapi untuk membuat rezeki yang telah ditetapkan menjadi berkah. Nah, ini adalah rahasia dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberi keberkahan rezeki melalui ketaatan kita dalam ibadah. Baik, saya berhenti dulu sebentar.